Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Dr. Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Fadilatun Hasanah dengan NIM 01021282126052 kelas B Indralaya. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, tujuan, ide, atau gagasan dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Ketiga, fase perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, karakteristik ideologi Pancasila. Kelima, Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka. Keenam, peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan yang ketujuh, tantangan internal dan tantangan eksternal Pancasila sebagai ideologi bangsa. Materi pertama yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idein atau idea dan logia dalam bahasa Yunani. Idein berarti melihat, sedangkan idea yang berarti raut muka. Perawakan, gagasan, buah pikiran, pengertian dasar, dan cita-cita. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua, 7 ide atau gagasan dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Yang pertama, paham negara persatuan. Hakikat persatuan yang dimaksud adalah negara merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan unsur-unsur yang membentuknya, yakni rakyat dan wilayah yang meliputinya. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku bangsa, golongan, kebudayaan, dan agama. Sedangkan wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda pula. Sehingga negara persatuan merupakan satu negara, satu wilayah yang tidak terbagi-bagi pada bentuk negara serikat. Satu pemerintahan, satu tertib hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa Indonesia. Selain itu, negara persatuan pada dasarnya adalah juga negara yang mengatasi segala paham perseorangan dan paham golongan, sehingga negara Indonesia bukan negara yang dibangun berbasis individualisme, juga bukan berbasis kelas atau kelas taat di dalam masyarakat. Oleh karenanya, negara persatuan Indonesia adalah negara yang memiliki sifat persatuan bersama berdasarkan kekeluargaan tolong-menolong atas dasar keadilan sosial. Kedua yaitu paham negara kebangsaan. Negara kebangsaan atau dalam bahasa Inggris adalah nation state, adalah suatu istilah politik yang berarti warga negara yang tinggal di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama. Jadi, suku bangsanya hanya satu. Kenyataan sosial yang menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup, makhluk individu senantiasa membutuhkan orang lain, mendorong manusia untuk merealisasikan harkat dan martabatnya secara sempurna dengan membentuk persekutuan hidup, kemudian disebut sebagai bangsa. Formalistik kebangsaan untuk mencapai tujuan tertentu pada wilayah tertentu, kemudian melahirkan negara. Karena itu suatu bangsa bukanlah manifestasi kepentingan individu dan golongan saja, melainkan merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Pada konteks Indonesia, paham kebangsaan bukan merealisasi individu-individu seperti halnya negara liberal, bukan juga totalitas kelompok masyarakat seperti pada negara komunis, dan bukan pula manifesto bangsa komunal seperti di negara-negara sosialis, melainkan suatu penyertaan hak kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, yaitu paham negara integralistik. Paham negara integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antara individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Supomo juga mengemukakan
Pandangannya bahwa negara integralistik merangkul seluruh bangsa dan menyatukan semua rakyat, dan juga menekankan kepentingan kesatuan seperti yang dituangkan dalam tradisi Jawa, Manunggaling Kawulo lan Gusti, yang artinya kesatuan antara pengabdi dan majikannya. Keempat, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara Pancasila adalah negara berkebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa yang tercantum dalam sila ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama, yang menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang secara tegas memisahkan antara negara dengan agama, serta tidak menganut paham ateisme yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Sila ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik materialistik maupun spiritual. Kelima, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Pancasila mengakui kebangsaan yang berkemanusiaan. Oleh karena itu, negara Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia. Atas dasar ini, negara Indonesia mengembangkan suatu pergaulan antar bangsa dan masyarakat internasional berdasarkan kodrat manusia dan meyakini bahwa kemerdekaan bangsa adalah hak yang dimiliki oleh hakikat manusia sebagai individu maupun makhluk sosial. Keenam, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan. Paham negara kebangsaan yang berkerakyatan menempatkan negara sebagai dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karenanya negara harus sesuai dengan hakikat rakyat sebagai pendukung pokok dan asal mula kekuasaan negara. Ketujuh, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. Paham berkeadilan sosial berarti negara sebagai penjelmaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan hidup bersama atau keadilan sosial yang dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk beradab. Materi selanjutnya mengenai fase perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat 3 tahapan perkembangan Pancasila menurut Konto Wibisono. Tahapan pertama pada tahun 1945 sampai 1968 dimulainya tahap politik dari Pancasila. Selanjutnya pada tahap 2 tahun 1969 sampai dengan 1994, di mana pada tahap ini dimulainya tahapan pembangunan ekonomi dari Pancasila. Pada tahap ketiga tahun 1945 sampai dengan tahun 2020 sebagai tahapan untuk dimulainya pengembalian posisi Pancasila. Keempat, karakteristik ideologi Pancasila. Berdasarkan prinsip kausalitas Kailan dengan mengutip berbagai pakar, membagi asal mula Pancasila menjadi asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Asal mula langsung terdiri dari yang pertama asal mula bahan atau kausa materialis, berasal dari bangsa Indonesia sendiri dalam kepribadian dan pandangan hidup. Kedua, asal mula bentuk atau kausa formalis, berasal dari Soekarno dan Muhammad Hatta bersama dengan anggota BPUPKI yang merumuskan dan membahas Pancasila. Ketiga, asal mula rakyat atau kausa efisien, berasal dari PPKI sebagai pembentuk negara dan mengesahkan Pancasila. Keempat, asal mula tujuan atau kausa finalis, berasal dari anggota BPUPKI dan Panitia 9 yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila. Adapun asal mula tidak langsung, ini terdiri dari yang pertama, nilai-nilai yang telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Kedua, pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dan ketiga, hakikat asal mula tidak langsung Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Kailan selanjutnya mengerucutkan Indonesia berpancasila dalam triprakara, yakni terdapat 3 unsur. Unsur pertama, unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai asas adat istiadat dan kebudayaan atau Pancasila asas kebudayaan. Pada unsur kedua, unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa sebagai asas dalam agama atau Pancasila asas religius. Dan pada unsur ketiga, yaitu unsur tersebut kemudian diolah, dibahas, dan dirumuskan
oleh pendiri negara yang kemudian disahkan sebagai asas kenegaraan atau Pancasila Asas Kenegaraan. Kelima, Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka. Sebagai ideologi, Pancasila berisi gagasan dasar yang menjadi pedoman dan kerangka normatif bagaimana negara Indonesia akan diselenggarakan. Pada satu sisi secara limitatif, Pancasila memberikan batasan umum yang tidak boleh dilanggar karena pelanggaran atau penyimpangan terhadap Pancasila berdampak pada dasar idea bentuk dan tujuan negara. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan zaman aspirasi masyarakat. Selanjutnya, yaitu nilai dasar. Nilai dasar yaitu hakikat kelima Pancasila. Nilai dasar hakikat kelima Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal. Sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai ideologi tersebut tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga oleh karena itu pembukaan membuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sehingga sumber hukum positif di dalam negara memiliki kedudukan sebagai pokok kaedah negara yang fundamental. Selanjutnya nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, saran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya GBHN, yang 5 tahun senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen sebagai lembaga pelaksanaan, berbagai lembaga pelaksanaan, dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan atau reformatif. Nilai praktis yaitu merupakan nilai-nilai realisasi instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis ini, maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Pertama, dimensi idealistis. Dimensi idealistis yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila, yaitu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, dimensi normatif. Dimensi normatif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Ketiga, dimensi realistis. Dimensi realistis yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realistis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki nilai-nilai ideal serta normatif, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata atau konkret, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak akan bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat realistis,
artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Keenam, peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kailan pada uraiannya terkait makna ideologi bagi negara menyatakan bahwa ideologi berperan menentukan eksistensi suatu negara dan sebagai sumber motivasi dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Atam ini menjelaskan peranan ideologi Pancasila hanya dari aspek hukum dan tidak setuju dengan sebutan Pancasila sebagai ideologi, karena lebih mengedepankan politik, sehingga aspek lain termasuk aspek hukum hanya menjadi alat politik saja. Dalam kenyataannya, hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik. Dia memandang Pancasila sebagai cita hukum yang diterjemahkan dan istilah Rich-Tidy, dia lebih cenderung menerjemahkan hal itu dengan cita hukum, bukan cita-cita hukum. Cita hukum berarti gagasan, rasa, cita, pikiran. Sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada dalam pikiran atau di hati. Terakhir yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tantangan internal. A. Demoralisasi bangsa. Bentuk demoralisasi anak bangsa dapat dilihat dari semakin banyaknya bentuk perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bentuk perbuatan itu antara lain korupsi, intoleransi antar pemeluk agama, politik uang, tawuran pelajar, tingginya tingkat kriminalisasi, dan sebagainya. Demoralisasi juga terjadi pada konstruksi berpikir menjadi pragmatis, rendahnya semangat nasionalisme, oportunistik, serta budaya konsumtif yang berlebihan. Demoralisasi ini berdampak pada minimnya ditemukannya praktek terbaik Pancasila sebagai ideologi sehingga dapat berakibat munculnya sikap pesimistis terhadap konsep ideal Pancasila. B. Ancaman disintegrasi bangsa. Bentuk ancaman disintegrasi bangsa dapat dilihat dari masih adanya gerakan separatis yang berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia, seperti Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua. Gerakan yang sama juga pernah terjadi di Aceh yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Konflik horizontal yang pernah terjadi di Sampit, Aceh, Ambon, Poso, dan Papua, peristiwa Tanjung Priok, dan lain sebagainya, jika tidak ditangani dengan tepat, juga dapat mengancam kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, ancaman disintegrasi ini juga dapat berasal dari menguatnya ego primordial kedaerahan, terutama pasca otonomi daerah yang memunculkan kecenderungan daerah untuk menguatkan identitas kedaerahan atau kelompok mayoritas di daerah. C. Kecenderungan munculnya pemaksaan kehendak. Kecenderungan pemaksaan kehendak ini dapat dilihat dari munculnya organisasi-organisasi masyarakat yang berusaha untuk memaksakan kehendak menurut paham yang mereka anut. Pemaksaan kehendak ini terkadang dilakukan dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa maupun penderitaan fisik lainnya. D. Munculnya gerakan untuk merubah Pancasila. Gerakan yang berusaha untuk merubah ideologi Pancasila dengan ideologi ditandai dengan adanya upaya-upaya dari sekelompok orang untuk merubah Pancasila menjadi ideologi yang dianutnya. Pada masa yang lampau, gerakan ini pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang bermaksud untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pada era sekarang, gerakan ini muncul dari kelompok fundamentalisme keagamaan tertentu yang ingin mengganti Pancasila dengan keyakinan agama yang mereka pahami. Gerakan ini mengakar kepada radikalisme keagamaan yang mendorong munculnya bentuk-bentuk tindakan terorisme di Indonesia. Rendahnya pengetahuan terhadap Pancasila. Rendahnya pengetahuan terhadap Pancasila ini bisa dilihat dari tidak populernya Pancasila pada pergaulan kemasyarakatan. Hasil penelitian Litbang Kompas yang dipublikasikan pada tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan fakta bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila merosot tajam, yakni 48,4% responden berusia 30 sampai 45 tahun setelah menyebut sila-sila Pancasila, dan responden yang berusia 46 tahun ke atas sebanyak 60,6%, sama sekali tidak dapat menyebutkan kelima sila Pancasila. Publikasi hasil penelitian Litbang
Kompas lainnya menunjukkan bahwa survei terdapat 860 responden di seluruh kota di Indonesia, menunjukkan 90,8% hanya hafal sila pertama, 27,8% lupa isi sila kedua, 23,8% lupa sila ketiga, dan 30,2% lupa sila keempat. F. Lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi kasus-kasus yang penanganannya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Lemahnya penegakan hukum ini juga dapat dilihat dari kurang sigapnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum-oknum yang memiliki sumber daya ekonomi dan kekuasaan seperti pada kasus korupsi, serta masih adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap masyarakat Indonesia. G. Belum meratanya kesejahteraan. Belum merapatnya kesejahteraan dapat dilihat dari masih tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin dan belum meratanya pembangunan infrastruktur penunjang di berbagai daerah di Indonesia. Persentase kemiskinan per bulan Maret 2014, sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Statistik Negara atau BSN, menunjukkan bahwa angka kemiskinan secara nasional masih mencapai angka 11%. Jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Papua yang mencapai 30,05% dan Papua Barat mencapai 27,13%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua dan Papua Barat. Adapun tantangan eksternalnya terdiri jadi 3. Yang pertama yaitu globalisasi, kedua desakan ideologi lain, dan kepentingan internasional terhadap sumber daya alam di Indonesia. Pertama, globalisasi. Globalisasi menjadi tantangan utama bagi ideologi Pancasila. Hal ini ditandai dengan semakin tersedianya teknologi yang mempermudah komunikasi dan transportasi pada pergaulan warga negara dengan warga negara lainnya. Fenomena ini pada satu sisi memberikan dampak yang positif pada penyerapan nilai-nilai untuk aktualisasi Pancasila, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan ideologi Pancasila. Globalisasi menghilangkan batas-batas teritorial kenegaraan pada pergaulan hidup manusia, sehingga dengan mudah bisa menjadi pencampuran kebudayaan satu sama lain. Tanpa pengetahuan dan penghayatan yang memadai tentang Pancasila, generasi penerus bangsa tidak akan mampu memfilter berbagai kebudayaan yang akan datang, sehingga nilai-nilai fundamental Pancasila tidak lagi menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contohnya, diterimanya budaya asing seperti Korea, Jepang, Amerika, dan Eropa oleh generasi muda Indonesia sebagai budayanya tanpa adanya komparasi dengan nilai-nilai fundamental Pancasila. Kedua, desakan ideologi lain. Desakan ideologi lain juga menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi oleh ideologi Pancasila. Semakin memudarnya batas-batas kenegaraan pada era globalisasi, membuat masyarakat Indonesia akan sangat mudah untuk mengenal ideologi negara lain seperti liberalisme, komunisme, individualisme, pragmatisme, hedonisme, dan juga ideologi lain yang berasal dari luar negeri. Perkembangan ideologi sektarian Islam radikal secara global juga memberikan pengaruh signifikan pada konsepsi berpikir masyarakat Indonesia, sehingga memunculkan bentuk-bentuk tindakan terorisme yang membahayakan kehidupan manusia dan negara. Ketiga, yaitu kepentingan internasional terhadap sumber daya alam Indonesia. Ideologi Pancasila juga mendapat tantangan dari derasnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam Indonesia. Arus prinsip kapitalistik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut oleh Pancasila. Klaim negara tetangga terhadap beberapa wilayah kepulauan Republik Indonesia dan illegal fishing dan pencurian sumber daya alam lainnya juga merupakan bentuk-bentuk kepentingan internasional terhadap sumber daya alam Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya pada hari ini akan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.